lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. apapun yang terjadi dalam hidupku, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kami terima kesembuhan Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Kami percaya bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari semua yang percaya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Engkau Allah yang
namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Kasih-Mu tidak terbatas, Kasih-Mu senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dan sampai dengan hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami mau mendengar firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami Tuhan. Terang-Mu akan, firman-Mu akan menguatkan langkah perjalanan hidup kami Tuhan. Di tengah menghadapi tantangan rintangan yang berat, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau biar kebenaran firman terbenterai dalam tanah hati yang subur. Tuhan, biarlah setiap hati daripada jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini menjadi tanah yang subur. Dan biarlah Kau memberikan kami hikmat, kewahyuan, pengertian, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh menjadi rema, dan iman kami boleh dikuatkan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Biasanya ada kalau selamat pagi shalom. Ya, selamat pagi berarti gambarannya semangat pagi. Amin. Kita kalau bangun pagi kan terus harusnya punya semangat. Amin. Karena kita tahu hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan berkat bagi hari-hari kita. Demikian juga waktu kita beribadah, kita semangat karena Tuhan akan menyatakan janji-janji Tuhan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tema khotbah adalah loyal dan rela berkorban. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Loyal dan rela berkorban. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar daripada kebenaran yang kita akan belajar pada hari ini di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Yang di sini belum kelihatan, mungkin bisa diperiksa. Oke, sudah. Saya akan baca ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, dan kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus. Ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ayat 2. Aku tahu segala baik kebaikanmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian jangan mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sesungguhnya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil aku mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga membenci. Ayat 7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri seorang murid Kristus yang sejati adalah rela berkorban dan juga loyal, ya. Loyal dan rela berkorban. Apa itu loyal? Loyal itu bisa juga diartikan sebagai setia, patuh, dan taat. Itu contoh kata daripada loyal, ya. Nah, sikap Allah, ya, karakter Allah, selain dia adalah Allah yang penuh kasih, dia juga adalah Allah yang setia. Amin. Dan dia adalah, firman Tuhan berkata begini, sekalipun kita tidak setia, tetapi Allah itu setia. Dan kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan inginkan juga memiliki sifat dan karakter Allah. Karena kita sebagai anaknya, Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang penuh dengan kasih. Demikian juga kita sebagai anak-anaknya harus memiliki karakter yang demikian. Amin. Bagaimana bisa kita misalnya sebagai orang tua punya anak dan kita lihat bahwa sifat anak kita berbeda dengan sifat kita? Nggak mungkin, jangan-jangan itu anak tetangga. Tapi kalau kita tahu itu adalah anak kita, sifat itu nurun kepada anak kita. Demikian juga kalau kita mengerti bahwa Allah itu setia, seharusnya kita sebagai orang Kristen memiliki sifat yang setia. Karena di zaman sekarang ini untuk setia sangat sulit. Tantangan, godaan, cobaan akan membuat kita lupa dengan karakter yang Tuhan mau dimunculkan dalam hidup kita, yaitu sifat Tuhan yang setia. Saya percaya kita punya kemampuan yang daripada Tuhan untuk setia dibandingkan apa yang sedang terjadi dalam dunia. Ya, karena kalau dunia tidak bisa melihat sifat Tuhan dalam hidup kita, maka dunia ini akan hancur dengan segala keinginan dan segala keduniawiannya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, anak-anak Allah, memiliki sifat Allah, dan kita memunculkan sifat itu dalam kesetiaan kita, maka dunia ini akan menjadi baik-baik saja. Amin. Karena di dunia ini sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sebagai murid Tuhan, kita harus memiliki sikap yang setia dan rela berkorban. Kenapa kita harus punya hal demikian? Alasannya apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, alasannya adalah karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa kita sangat berharga? Saya kasih contoh begini. Dari semua ciptaan, ya, manusia itu merupakan salah satu dari ciptaan Tuhan. Ya, diceritakan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari yang ke-6. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi pada waktu kita sampai ke hari 6, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling khusus. Ya, kalau kita bandingkan dengan tumbuhan, dengan binatang, oke lah, jauh lah ciptaan Tuhan dengan diri kita, ya, ciptaan Tuhan yang lain dengan diri kita manusia. Tapi saya coba bandingkan dengan ada misalnya di sorga. Di sorga itu yang disebut dengan malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, suatu kali waktu Tuhan menciptakan malaikat, ada yang malaikat-malaikat yang khusus, ada Gabriel, ada Mikael, dan ada satu lagi nama malaikatnya, yaitu
Anggaplah Lucifer, ya, namanya Lucifer. Waktu diciptakan, Lucifer ini Alkitab katakan maha indah. Ya, segala dalam tubuhnya waktu dia bergerak, segala sesuatunya adalah harmoni, suara yang indah seperti alunan musik yang sangat indah. Makanya ada penafsir mengatakan bahwa Lucifer ini adalah pemimpin penyembahan di sorga. Tapi dia bisa jatuh. Jadi hati-hati pemimpin pujian, ya. Bisa juga jatuh. Ini pemimpin pujian di sorga. Suatu kali dia jatuh dalam dosa. Nah, Lucifer adalah pemimpin penyembahan kepada Allah di sorga. Segala hal yang dia jangankan memimpin, baru dia bergerak aja, baru dia teng baru gitu ya, baru angkat tangan, belum suaranya keluar, itu musik alunan harmoni yang sangat indah keluar dari tubuhnya. Di mana dia bergerak, dia begini aja, itu suara musiknya indah. Kalau kita baru begini aja, bukan suara musik yang kedengaran, tulang-tulang retak gitu ya, yang kedengaran. Tapi Lucifer, makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang indah. Bahkan dia duduk di sebelah tahta Allah juga. Tapi dia jatuh. Dan waktu dia jatuh, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tebus gak? Enggak. Waktu jatuh dari perbuatan dosa, dari sorga, Tuhan turunkan ke bumi. Akhirnya dia berganti nama menjadi iblis atau setan. Tadi Lucifer, jadi iblis dan setan. Tapi kita, Bapak dan Saudara, jemaat Tuhan, waktu kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena kita sangat berharga, makhluk yang sangat berharga dari segala ciptaan yang Tuhan jadikan. Tuhan datang menebus manusia. Amin. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia, menebus. Betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan sangat menghargai kita dibandingkan seluruh makhluk yang lain berbuat dosa, udah habis neraka bagian. Disediakan neraka bagi Lucifer dan antek-anteknya. Tapi kita ditebus supaya tetap masuk surga yang disediakan bagi kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kenapa kita harus memiliki sifat Allah, khususnya kita harus setia dan kita harus rela berkorban, karena Tuhan sudah membayar harganya untuk kita sebagai ciptaan yang berharga, yang spesial, yang khusus, yang Tuhan ciptakan. Dan bentuk ucapan syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Tuhan adalah kita harus memiliki sikap hatinya Tuhan, sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah setia, loyal, dan rela berkorban. Karena apapun yang kita lakukan, ya, kebaikan yang kita lakukan, semua yang kita buat baik di dunia ini dibandingkan kebaikan yang kita sudah terima daripada Tuhan, itu nggak ada artinya apa. Yang Tuhan inginkan kita miliki sifat-sifatnya. Ya, kita belajar hari ini dari jemaat Efesus, memiliki sikap yang loyal dan rela berkorban. Sehingga pada awalnya jemaat ini dipuji, ya, ayat dari 1 sampai dengan ayat 3 ini ada pujian kepada jemaat di Efesus. Tapi setelah itu ternyata jemaat itu pada akhirnya dia kehilangan kasih atau meninggalkan kasih yang semula. Maksudnya kehilangan kasih yang semula itu bukan berarti jemaat Efesus sudah lupa kepada Tuhan, sudah nggak mengasihi Tuhan lagi, enggak. Mereka tetap melayani, mereka tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan kerja keras, dengan jerih lelah yang luar biasa, tekun. Mereka tetap melakukan hal itu, tapi semua itu bukan lagi didasari oleh kasih cinta dalam melayani Tuhan, tapi hanya sekedar
rutinitas. Tanggung jawab, oh saya karena tanggung jawab pelayanan, saya misalnya jadi WL, berarti ya udah saya tanggung jawab lah. Disuruh latihan jam 9, saya datang jam 9. Hanya sebatas tanggung jawab dan tugas. Tanpa lagi punya kerinduan, Tuhan, saya ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Saya ini yang tadinya orang berdosa, saya ini adalah orang yang sombong, saya ini adalah orang yang menolak Tuhan, tapi karena kasih Tuhan saya dilayakkan untuk melayani Tuhan. Dan sekarang kalau saya dipercayakan Tuhan melayani Tuhan, sekarang saya mau beri yang terbaik. Kalau perlu yang lain datang jam 9, saya datang jam 8. Untuk apa? Berdoa bagi tempat ini, supaya hadirat kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Jadi waktu saya nanti latihan dan saya akan jadi WL, maka hadirat Tuhan itu sudah turun dengan luar biasa dan dahsyat. Itu yang disebut dengan kasih, ya, yang mula-mula. Jadi jemaat itu pada waktu itu awalnya bersemangat melayani Tuhan, bayar harganya luar biasa. Tapi setelah itu makin redup, tenggelam, dan akhirnya hanya rutinitas agamawi biasa. Alkitab katakan, hati-hati. Ini signal, ini alarm. Karena betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Gitu. Jadi aplikasi yang semula itu seperti itu ya. Kalau waktu kita bertobat kan awalnya kita ibadah duduk paling depan. Pengen lapar haus akan firman Tuhan. Tapi makin kesini, makin banyak tantangan hidup di dalam kekristenan, duduknya makin ke tengah dan makin ke belakang, sampai akhirnya gak datang-datang lagi ke gereja. Berarti sudah kehilangan semangat atau kasih gairah yang awal waktu dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kita harus punya sikap yang loyal, ya, supaya kita jangan melihat yang negatif, yang kurang dari jemaat Efesus ini. Tapi semangat itu harus tetap menyala-nyala. Gairah kita melayani Tuhan harus semakin bertambah-tambah. Semakin hari harus semakin bertambah-tambah. Karena firman Tuhan kan berkata begini, kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, ya kan? Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Kita senang, amin Tuhan. Tapi dari kita apa? Makin menurun, ya. Semangat kita, gairah kita untuk melayani Tuhan makin menurun. Tuhan mau tetap kembali seperti semula, bahkan harus lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi. Oke, nah kita akan lihat apa ciri-ciri yang dimiliki jemaat Efesus yang menggambarkan akan sikap loyal dan rela berkorban yang dimiliki oleh jemaat ini. Yang pertama adalah jerih lelah dan ketekunan. Sama-sama kita katakan jerih lelah dan ketekunan. Saya akan baca ayatnya di dalam ayat yang kedua bagian ayat. Tuhan berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Tuhan memuji jemaat Efesus karena jemaat Efesus jadi jemaat yang berjerih lelah, berjerih payah, bekerja keras melayani Tuhan. Kalau perlu hujan, ya, laut akan kuseberangi. Makanya cuma yang jatuh cinta aja ngomong begitu. Tapi kalau udah semangat cinta kepada Tuhan, wah, hujan aku terobos, ya kan? Laut aku seberangi untuk dapat melayani Tuhan sekalipun banyak kata. Wah, itu baru kerja keras, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus dalam mengikuti dan melayani Tuhan sangat bekerja keras. Jerih lelah, jerih payah. Dalam dunia kerja, Bapak Ibu Saudara, orang yang bekerja keras itu dijamin hidupnya pasti sukses. Amin. Sudah banyak bukti orang yang bekerja keras dari mudanya, maka dia akan menikmati hasil di masa
dia sudah tuanya dengan hasil kerja kerasnya, yaitu upah yang besar atau hasil yang besar. Alkitab mencatat ini dengan jelas ya. Kita lihat coba di dalam Amsal 14 ayat 23. Penulis Amsal kita tentunya kenal. Siapa? Raja Salomo. Ya, raja yang memiliki hikmat Tuhan yang luar biasa. Dia katakan begini, ayat 23 bagian A saja, 23 semuanya deh ya. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Maksudnya kata-kata belaka mendatangkan kekurangan, artinya apa? Ngomong doang, pinter ngomong gitu ya. Wah, kalau mau berhasil begini. Kalau mau itu di orang tua, disayang orang tua harus begini. Tapi kenyataannya tidak melakukan. Tapi orang yang berjeripaya, bekerja keras, bahasa Inggrisnya work hard, ya, bekerja keras, ada keuntungan. Keuntungan ini juga dikatakan dapat upah dan benefit, upahnya profit, bahasa Inggrisnya profit. Jadi keuntungan yang besar, upah yang besar. Jadi kalau kita sebagai orang yang bekerja di marketplace ya, kerja keras, itu salah satu kunci untuk kita menjadi orang yang sukses. Tentunya anugerah Tuhan itu dibutuhkan. Tapi Tuhan nggak bisa memberkati orang yang malas, betul ya? Tidak bisa memberkati orang yang tidak sungguh-sungguh untuk menghasilkan karya yang nyata, karya yang besar. Nah, jadi di sini jeripaya kerja keras akan mendapatkan keuntungan. Ada istilah, katakan, saya nggak pakai istilah yang bahasa-bahasa sananya, tapi langsung begini saja. Setiap usaha yang dilakukan tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Usaha yang kita lakukan tidak pernah mengkhianati hasil. Dan setiap hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya, jadi hasil itu adalah hasil dari kerja keras, usaha. Dan hasil juga itu tidak bisa mengkhianati dari sebuah proses panjang, prosesnya enggak mudah, tidak instan, proses. Ada seorang pelari, mungkin kenal ya, kenal nggak tahu doang ya, mungkin nggak kenal ya. Namanya Usain Bolt. Dia adalah pencipta rekor dunia lari 100 meter. Seorang pelari cepat. Ya, dia adalah juara dunia. Ya. Lari, dia berlari dengan kecepatan 9 detik. Di bawah 10 detik, 9 detik. Ini kecepatan lari manusia tercepat. Lari 100 meter 9 detik. Ya, dalam sebuah wawancara, waktu dia bisa lari 9 detik, dia diwawancara. Dan dia berkata begini, dia berlatih untuk bisa mencapai 9 detik ini. Dia bekerja keras, berkomitmen, penuh dengan pengorbanan untuk mencapai 9 detik. Ya. Dan itu dilakukan selama dia sebut 4 tahun. Dan dia sebutkan juga dalam wawancaranya, dia bilang begini, tetapi banyak orang yang baru 2 bulan sudah menyerah. Usain Bolt untuk mencapai 9 detik, dia mungkin catatan waktunya tentunya 10 ya, tapi dia tahu saya harus sampai target ini 9 detik. Dan apa yang dilakukan? 4 tahun dia kerja keras, dia komitmen, penuh dengan pengorbanan. Yang lain jamnya istirahat, dia misalnya latihan. Dia sangat disiplin dalam berlatih selama pagi, siang, dan malam. Dia bayar harga, dia penuh pengorbanan. Yang lain makan enak-enak, dia mengurangi makan yang enak-enak untuk mencapai target 9 detik. Dan butuh waktu 4 tahun. Banyak orang katanya hanya 2 bulan untuk melakukan hal itu sudah menyerah. Ada orang yang mungkin udah 3,5 tahun tidak mampu melakukan, langsung menyerah. Padahal tinggal beberapa bulan lagi.
Ada yang tinggal 1 bulan, bahkan tinggal 1 hari untuk mencapai keberhasilan, tapi pada waktu itu dia menyerah. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa yang ditargetkan. Jangan pernah menyerah. Amin. Dan dia mendapatkan medali emas, ya, dan juga dapat bonus-bonus sponsor. Gajinya sangat besar. Itu karena hasil dari sebuah kerja keras, pengorbanan, komitmen, disiplin dalam berlatih, bayar harga untuk mencapai target itu. Itulah arti dari sebuah kerja. Jerih lelah, jerih payah akan membawa keuntungan. Kemudian ketekunan adalah sebuah hasil dari ujian atau pencobaan yang dihadapi dengan respon yang benar. Jadi kita sadar bahwa kita harus tekun. Kita harus tekun dalam berdoa, kita harus tekun di dalam melakukan segala sesuatu yang benar dengan respon yang benar, maka itu akan mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 bisa ditampilkan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ingat ayat ini. Setiap kali menghadapi pencobaan, lihatnya jangan lihat, waduh berat, waduh sulit nih, aduh sukar nih, mati gue ya kan. Tapi lihatlah, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi waktu lihat pencobaan langsung lihat kata bahagia. Wah, yang penting bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi lihat pencobaan, jangan lupa bahagia. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kenapa kita bisa berbahagia? Karena salah satu hasil daripada waktu kita setia atau menghadapi ujian dan pencobaan itu dengan melihat dengan cara pandang firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tekun. Dan untuk menjadi tekun itu gak mudah. Makanya perlu ujian dan pencobaan. Dan kalau kita bisa mengatasi ujian dan pencobaan, kita akan menjadi orang yang tekun. Kita gak akan bisa menjadi takut kalau tidak menghadapi pencobaan. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi kalau mau takut, siap untuk hadapi cobaan dan ujian. Kita akan jadi orang yang takut. Tapi kalau kita udah menyerah menghadapi ujian, kita tidak menjadi orang yang tekun. Jadinya orang yang gagal. Jadi pilihan yang mana? Waktu hadapi ujian, cobaan, harus bahagia. Jangan marah-marah bersungut-sungut, karena kalau marah-marah bersungut hasilnya adalah gagal. Tapi kalau kita menghadapi dengan kebahagiaan, dengan bahagia, jadi tekun. Ini tekun adalah sesuatu hal yang sebuah kalau saya bilang sebuah permata yang sangat berharga yang didapatkan dari hasil dari sebuah pencobaan dan ujian, yaitu ketekunan. Oke, jemaat di Efesus tetap tekun dalam pelayanan sekalipun harus menghadapi tantangan yang berat. Dan Tuhan melihat dan mencatat setiap tantangan dan respon-respon yang baik dari setiap kita. Amin. Jadi Tuhan ini pasti memperhitungkan, Bapak Ibu Saudara ya. Waktu kita menghadapi ujian, pencobaan yang berat, tantangan yang berat, Tuhan catat, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, bahkan Tuhan ada di situasi itu. Tuhan menonton, Tuhan menyaksikan bagaimana reaksi kita. Amin. Dan kalau reaksi kita, respon kita adalah respon yang benar, Tuhan bilang, tunggu ya, ini lagi dihitung-hitung, bonusnya mau dapat berapa? makin lama prosesnya, tenang, bonusnya makin besar. Ya, jangan cepet-cepet, ini masih banyak nih mau dikasih kata Tuhan. Tapi kalau udah Tuhan cepet udah kirimin dia langsung deh transfer Tuhan. Udah capean nih kata Tuhan, belum, kamu kalau belum sampai gagal. Wah, ya udah deh, ya, mestinya kita oke Tuhan. Sampai Tuhan bilang, oke, ini waktunya upah gitu. Mestinya seperti itu. Demikian juga kita.
jemaat Tuhan ya, kita harus tekun menghadapi segala hal itu karena Tuhan mencatat, Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, dan Dia pasti memberikan upah, reward, karena Dia adalah Tuhan yang setia akan janji-janji. Ya. Asalkan di situ kita lihat ketekunan. Jadi jerih lelah kita, asal tidak mudah menyerah, maka kita akan menjadi orang-orang yang tekun dan setia. Jadi jerih lelah ini adalah cara untuk membuat kita memperoleh tetap menjadi orang yang tekun dan setia. Dan itu diuji dengan waktu lewat proses yang disebut dengan, yang kita sebut dengan kata lain adalah tidak mudah menyerah. Itulah kunci untuk membuat kita menjadi jemaat. Yang pertama adalah jerih lelah dan hidup dalam ketekunan. Oke, yang kedua adalah perhatian terhadap ajaran. Dalam ayat yang kedua bagian B, firman Tuhan berkata begini, Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi di sini jemaat sangat peduli tentang hal-hal yang berhubungan dengan ajaran. Jemaat Efesus sangat memperhatikan makanan rohani yang mereka terima atau mereka dapatkan ya, sehingga mereka mempertimbangkan berarti sangat selektif siapa yang mengajar mereka. Ya, sangat perhatikan karena ini bicara soal makanan rohani. Kita kan tentunya punya tubuh jasmani dan tubuh rohani ya. Tubuh jasmani kita jaga supaya bisa tetap sehat, betul ya, dengan menjaga pola makan, pola hidup. Demikian juga misalnya pikiran kita jaga supaya yang membuat tubuh kita itu tetap sehat, dan kita tidak akan memakan makanan yang membahayakan hidup kita, betul ya. Kalau kita tahu itu misalnya kita nih orang benar nih, orang yang sudah tahu bahwa rokok misalnya, kita jangan rokok karena kita tahu itu nikotin dan menyebabkan sakit kanker. Kita nggak akan lakukan itu karena membahayakan hidup dan kesehatan kita. Udah banyak contoh kan, mereka yang merokok bolong ininya, waduh serem. Udah dikasih lihat dilarang merokok, tapi iklannya iklan rokok, tapi tulis di bawah dilarang merokok karena merokok bisa menyebabkan titik, tapi semuanya tetap merokok. Padahal sudah dikasih contoh, lihat. Nah, kita sebagai orang benar sudah tahu bahwa ada hal-hal yang kita tidak boleh konsumsi. Seperti contohnya saya ini, masalah dalam tubuh saya ini adalah masalah pencernaan. Kadang-kadang kalau saya salah makan, dari sebelah salah makan atau keracunan makanan, dan misalnya makan yang sudah tahu bahwa itu memicu, maka saya akan jaga. Karena saya tahu kalau sampai saya nggak jaga, lagi misalnya pagi-pagi saya makan pedas, saya tahu pasti perut saya akan melilit dan bisa-bisa asam lambung saya naik. Begitu. Jadi kita harus memperhatikan tubuh kita, ya, karena bagi kesehatan kita. Demikian juga makanan secara rohani, karena tubuh kita, hidup kita ini punya manusia roh. Kalau manusia roh kita mengkonsumsi makanan, ya makanan dalam pengertian rohani itu adalah makanan yang gak sehat, ajaran-ajaran yang gak sehat, maka manusia roh kita juga menjadi manusia roh yang tidak sehat. Dan salah satu tanda akhir zaman, kita percayakan kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Alkitab katakan tandanya adalah akan timbul penyesat, nabi-nabi palsu. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan ajaran kita, karena itu bicara soal makanan yang akan kita konsumsi. Dan kalau manusia rohani kita beri makanan yang sehat, maka itu akan mempengaruhi juga kesehatan rohani kita. Nah, jemaat Efesus menerapkan prinsip itu. Dan prinsip kedua yang diterapkan oleh jemaat
Efesus adalah menguji segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Itu boleh. Menghakimi nggak boleh. Menguji boleh. Ya, firmannya mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Kita lihat kembali berdasarkan firman ya. Jadi bukan kata Pak Pendeta Ferdinand ya, tapi kata firman Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ya. Jangan percaya dengan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu Alkitab ditulis ratusan tahun yang lalu. Sekarang firman Tuhan ini masih relevan. Ya, dikatakan uji setiap roh. Apakah roh itu berasal dari Allah atau enggak? Karena roh yang bukan berasal dari Allah pun bisa mengadakan mujizat, tanda-tanda ajaib, bisa. Iblis bisa lakukan itu. Jadi kalau kita cuma melihat, wah ini hamba Tuhan dipakai Tuhan, hanya sebatas mengadakan mujizat, hati-hati, kita bisa tertipu. Ya, jangan hanya karena mujizat. Karena firman Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal. Oke, terus kita lihat lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya. Firman Tuhan katakan begini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau itu buat kebaikan, kita tahu bahwa ini firman baik, kita pegang. Kita jadikan itu sebagai landasan hidup kita. Tapi kalau kita melihat bahwa ternyata ini bukan hal yang benar, hal yang hanya memuaskan kedagingan kita, firman Tuhan katakan puji segala sesuatu. Karena kenapa dalam 1 Korintus 12 ayat 10, nggak usah ditampilkan, kalau boleh ditampilkan. Salah satu karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan adalah karunia apa? Karunia membedakan roh. Saya percaya di setiap gereja Tuhan seharusnya kita juga boleh untuk menguji setiap roh. Karena karunia Tuhan berikan, yaitu karunia membedakan roh. Ini rohnya dari mana? Memang ngomongnya baik, memang ngomongnya mungkin benar, tapi rohnya kita bisa lihat, wah ini ada roh kebencian, ya kan? Walaupun dia ngomongnya benar, tapi ternyata didasari oleh roh sakit hati. Walaupun benar dia bilang iya itu orang begini itu nggak boleh gini, tapi dasarnya sakit hati, itu ada roh sakit hati misalnya. Itu jadi ujilah setiap roh. Ya. Jadi di sini jemaat Efesus, dia itu mereka tidak terpengaruh dengan jabatan, gelar yang disebut sebagai rasul sekalipun, mereka tidak terpengaruh. Mereka juga tidak melihat seseorang itu berdasarkan tanda-tanda ajaib mujizat yang dia lakukan, mereka tidak terpengaruh dengan hal itu. Tetapi mereka mementingkan isi dari apa yang diajarkan. Kenapa mereka bisa mempertimbangkan, bisa mampu melihat ini bukan berasal dari Tuhan atau ini berasal dari Tuhan? Karena mereka telah belajar menggali firman Tuhan. Kalau kita sudah belajar, kita sudah mendengar kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita, dan kita akan tahu ini ajaran ini salah, ajaran ini gak tepat. Karena kita juga, makanya dalam gereja, khususnya di jemaat GB Alpha Omega ini, saya sangat selektif ya. Bukan hanya pembicara yang akan bicara di mimbar ini, bahkan pelayan-pelayan saya sangat selektif. Kalau hidupnya masih belum benar, saya belum bisa percayakan pelayanan di, sekalipun itu hanya pemain musik ya. Karena itu bicara soal transfer spirit. Ada transfer spirit, saya percaya ya, pelayanan ini juga ada transfer spirit. Saya berkhotbah, saya sedang mentransfer roh kehidupan yang daripada Tuhan ya. Nah tentunya kalau ada hal yang bukan berasal dari Tuhan, bisa bereaksi. Nah, makanya terjadi peperangan antara yang di depan dan yang di belakang. Akhirnya siapa yang menang ya tergantung dari percaya kita kepada Tuhan.
Tapi dalam ibadah yang menang adalah kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah kalah. Jadi di sini mereka juga dapat menemukan dan membuktikan bahwa orang-orang yang jahat yang mengaku rasul itu, yang disebut atau hamba Tuhan. Kalau zaman dahulu udah disebut rasul itu udah hebat. Zaman sekarang hamba Tuhan lah. Mau hamba Tuhan karena gelar di gereja atau disebut pastor-pastor Instagram, misalnya gitu ya. Banyak kan sekarang pastor-pastor Instagram gitu ya. Kita bisa menilai. Kita nggak mau terima ajaran yang tidak benar. Dan jemaat Efesus mereka bisa menilai dan ternyata mereka bisa membuktikan ini rasul palsu, ini pendusta, atau ini rasul yang benar, ini firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi di sini kita harus juga memiliki perhatian terhadap ajaran. Ya, bukan untuk menilai, bukan untuk misalnya menghakimi, enggak, tapi berjaga-jaga. Karena ini bicara soal roh kita. Roh kita bisa tercemar. Roh kita bisa najis. Oleh karena ada transfer roh spirit cemar dan najis yang kita terima. Nah, jadi kita harus menjaga diri kita dengan baik, yaitu dengan bersekutu firman dan doa kepada Tuhan. Amin. Misalnya kalau itu terasa kok. Misalnya kalau kita kok kemarin bersemangat dalam Tuhan, tapi kenapa kok jadi hari-hari ini jadi males? Nah, berarti ada roh-roh dunia sudah mulai menguasai hidup kita. Wah, kita harus buang kemalasan, buang semua hal itu. Kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Kembali lagi mau bersekutu kepada Tuhan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah sabar dalam penderitaan. Dalam ayat yang ketiga saya akan bacakan. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, di dalam ayat yang ketiga tadi. Jadi jemaat Efesus dia sabar dalam penderitaan. Dan sebagai murid-murid Kristus, kita juga tidak terlepas dari yang disebut dengan penderitaan. Ini yang harus kita sadari. Mau apapun keinginan kita yang maunya enak, misalnya kan kita maunya bahagia terus ya. Kalau perlu hidup di dunia ini gak ada yang namanya penderitaan. Pokoknya always, selalu, forever bahagia. Tapi kita gak akan pernah mendapatkan hal itu. Karena dalam kehidupan kita akan mengalami penderitaan. Penderitaannya ada dua. Satu, karena kesalahan kita sendiri, kita menderita, yaitu resikonya memang berat, tapi ada anugerah Tuhan untuk memulihkan akibat dosa kita yang membuat kita menderita. Tapi ada hal yang kedua. Nah, ini udah pasti. Ini pasti kita alami, yaitu penderitaan karena Kristus. Karena nama Kristus. Engkau akan dianiaya, kata firman Tuhan. Engkau akan mengalami penderitaan sama seperti nabi-nabimu yang terdahulu. Oleh karena nama Tuhan. Makanya kalau saya bikin, kan kami ada media sosial ya. Udah ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui media sosial. Ada aja yang ngomongin, dia pakai netizen ini yang kadang-kadang ngomongnya aneh-aneh. Di saya mau jawab bagaimana nih? Udah pemahamannya beda, nanti saya ngomong sama istilah katakan kita menaruh membuang permata di mulut babi. Ya percuma kan ya, sama babi gak dihargai itu permata ya. Dia gak pandang itu, makan aja sama dia. Gak dihargai, itu harganya mahal. Nah, tapi kan juga saya mau jelasin juga bingung. Ya udah, kita abaikan saja. Dan kita pasti akan mengalami aniaya. Kita tidak akan terlepas dari penderitaan. Karena penderitaan atau masalah yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita adalah salah satu cara Tuhan untuk membuktikan jika kita ini adalah murid Tuhan atau bukan muridnya. Maksudnya sudah jadi murid atau lagi proses jadi murid. Ya, jadi di sini cara Tuhan. Penderitaan itu adalah cara untuk bisa memastikan kita belajar mestinya, oh iya, kenapa saya setiap kali ngadepin orang itu, oh saya jadinya
gedek, ya, kesel, marah misalnya. Ternyata itu adalah penderitaan yang Tuhan izinkan untuk memproses kita. Dan kalau kita murid yang sejati, pada akhirnya kita bilang, Tuhan, apapun kelemahan orang itu, dia juga anak Tuhan misalnya. Saya mengasihi dia, saya mengampuni dia. Saya bebas dari kemarahan, kebencian. Nah, disitulah kita akan menjadi murid Tuhan yang sejati. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan, apalagi kita menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di luar Tuhan, kerjaannya hanya menjatuhkan, menjelek-jelekan, kita udah tahu itu memang mereka dari dunia. Memang gak mudah ya, bagi kalau orang-orang dunia kita bisa mengampuni. Tapi orang anak-anak Tuhan yang melakukan hal itu kepada kita, sulit kita mengampuni. Apalagi orang terdekat. Wah, ya itu gak mudah. Tapi firman Tuhan katakan harus kita belajar untuk mengampuni, mengasihi, karena kita adalah murid-murid Tuhan. Karena waktu kita menang dalam menghadapi penderitaan, maka kita akan melihat bahwa roh kemuliaan itu ada pada kita, atau roh Tuhan itu ada pada kita, dan kita akan bersuka cita pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaan. Ya, mari kita coba lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, dan 18 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Coba garis bawahi kata apa? Penderitaan ringan. Bukan berat ya. Bagi kita berat. Tapi kita harus lihat dari sisi Tuhan melihat penderitaan itu. Itu adalah penderitaan yang ringan. Karena firman Tuhan berkata, segala pencobaan yang kau alami tidak melampaui kekuatanmu, tidak melampaui kekuatan manusia. Dan kalau kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu ringan. Amin. Ya, nggak berat. Kita senantiasa melihatnya udah berat aja, padahal enggak. Terus mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami yang ringan. Nggak sebanding sebenarnya. Udah penderitaan ringan, kita bisa menang, kita akan dapat kemuliaan yang jauh lebih besar. Ada penderitaannya ringan. Seharusnya kan kalau orang dunia semakin berat penderitaan, semakin besar kemuliaan. Tapi prinsipnya Tuhan beda. Bagi Tuhan, Tuhan berikan kepada kita masing-masing ringan. Ya, walaupun bagi kita menilai penderitaan orang, teman kita atau sesama anak Tuhan, kita anggap penderitaannya lebih penderitaan saya lebih berat daripada penderitaan dia, gitu ya. Padahal bagi Tuhan ringan. Dia mungkin berat sebenarnya gitu ya. Bagi Tuhan mungkin, tapi tetap aja Tuhan katakan kepada orang yang mengalami penderitaan itu semuanya ringan. Karena kenapa? Dibandingkan dengan kemuliaan yang sangat besar, melebihi dari segala sesuatu. Itulah ya. Jadi penderitaan adalah harga yang harus dibayar oleh pengikut Kristus. Amin. Kita harus bayar harga. Kalau Tuhan mengizinkan kita menderita karena nama Kristus, ada upah yang besar. Kemuliaan kekal itu lebih berharga dari segala penderitaan. Sikap kita dalam menghadapi penderitaan yang paling penting adalah sabar. Amin. Saya sering pakai istilah, mari coba katakan semua. Ya, terus tepuk di jidat, bilang sabar. Jangan di sini udah sering ya. Sabar ini kayak ngelus-ngelus dada, kayaknya nggak terima. Sabar. Tapi kalau di sini ini gambarannya, ayo pikiranmu harus sabar. Jadi di sini mari kita ada satu ayat lagi, kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Ini ayat terakhir dari 10 ayat yang akan saya baca lagi. Terakhir, benar-benar terakhir. Oke, 2 Korintus 6 ayat 4. Biasanya kalau ayat terakhir mujizat terjadi. Amin. Yang ngantuk bangun.
Tapi saya lihat sini nggak ngantuk semua. Itu mujizat ya. Oke. Ayat terakhir. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Sadari bahwa setiap kita dalam segala hal, baik itu penderitaan, kamu harus sadar bahwa kamu adalah pelayan Tuhan. Sikapmu, responmu harus beda dengan dunia. Ya, pelayan Allah, responnya harus lebih baik, lebih benar daripada dunia mengatasi penderitaan. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi Tuhan menggunakan kesetiaan kita atau kesabaran kita dalam penderitaan untuk memberi dampak yang besar dalam kehidupan orang lain. Orang lain akan lihat kita. Orang Kristen itu disorot. Waktu menghadapi masalah, orang lain akan melihat, ini orang Kristen responnya bagaimana. Tapi kalau kita responnya benar, sabar, orang itu gak terkesan dari kata-kata kita. Orang akan terkesan dengan reaksi kita, respon kita menghadapi penderitaan. Ya, sadari bahwa kita ini pelayan Tuhan. Respon harus sabar. Kali kan, saya juga kadang-kadang namanya bawa mobil ya, misalnya ini lagi pelan-pelan, tapi ada weng gitu ya, rempet main itu aja, wah langsung. Kadang-kadang responnya pengen balapin, pinggirin, terus marah-marahin. Tapi kadang-kadang kan kita harus sadar bahwa itu dulu. Sekarang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gak boleh begitu. Kita harus bisa mengendalikan diri. Nah itulah pentingnya kesabaran. Karena orang akan lihat, orang Kristen aja, wah kok katanya anak Tuhan. Wah anak Tuhan begitu kan. Gimana Tuhan? Tuhan katanya sabar, kok ini anak Tuhan gak sabar. Jadi kita harus menjaga hati kita ya. Jadi lewat kesaksian kita, melewati kesukaran, melewati tantangan yang berat, dan kita menang terhadap masalah itu, Kristus dimuliakan, Tuhan dimuliakan. Mereka akan melihat sungguh kita ini adalah anak-anak Allah. Kita harus sabar dalam penderitaan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan memeteraikan firman Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus terus mengubah hati kita. Roh Kudus terus mengubah pikiran kita, pola pikir kita yang salah dalam menghadapi penderitaan, masalah, tantangan yang berat. Jika kita melakukan kebenaran ini, Tuhan memuji jemaat Efesus. Demikian juga Tuhan memuji setiap kita yang melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan menyediakan janji-janji yang besar bagi setiap kita, hamba-hambanya yang setia, patuh, taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Maka saya percaya lewat kebenaran yang kita dengar hari ini, kuasa Tuhan akan mengubah seluruh hidup kita. Mari kita akan menyanyikan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita izinkan biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan biarlah Tuhan membuat terobosan. Tuhan mengadakan mujizat dalam segala pergumulan dan masalahmu. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan jalan-jalan kemenangan yang Tuhan sediakan atas setiap kita. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari rasakan, katakan kepada Tuhan. Ku rasakan kasih. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah. Dan Tuhan siap untuk
untuk menjamah, mengubah hidupmu dengan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Tuhan akan memulihkan hidup. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat yang besar atas kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari setiap kita berdoa, setiap pergumulan masalah dalam hidup, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau Dia hadir, Dia mau memulihkan hidup. Dia mau memberikan apa yang Dia janjikan atas hidup. Dia telah menyediakan jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan kehidupan. Mari bawa setiap pergumulanmu, bawa setiap masalahmu, bawa segala hal yang selama ini membuat hatimu mungkin mengalami pergumulan. Mungkin engkau sedang bergumul dengan masalah, ada konflik dalam hati, dalam batin. Mari bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir, kuasa-Nya, kasih-Nya akan memampukan hidup. Jika engkau saat ini membutuhkan untuk masalah keuangan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan ada Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dan jika kau membutuhkan kesembuhan, Tuhan berkata, Akulah penyembuhmu. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, Tuhan telah berkata, oleh bilur-bilurku kamu mendapat kesembuhan. Dan jika kau sedang mengalami pergumulan masalah hubungan satu dengan yang lain, Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas oleh apapun. Dan Tuhan mengasihi kita sekalipun, bahkan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Dia mau memulihkan hidup kita. Bapak, hamba sembahkan Tuhan dengan setiap doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan pagi hari ini, dengan segala pergumulan dan masalah mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, di tengah penderitaan yang kami alami Tuhan, buat kami tetap sabar, buat kami tetap setia, buat kami tetap tekun Tuhan. Bahkan buat kami tetap bekerja, melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan. Sebab kami tahu Bapa, penderitaan ringan yang kami alami ini Tuhan tidak melebihi kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, lebih besar dari segala sesuatu yang pernah kami inginkan dan kami harapkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini terjadi terobosan bagi setiap jemaat Tuhan, dengan setiap masalah-masalah yang mereka alami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan pembaharuan, Tuhan mengadakan pemulihan, Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi setiap kami tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan. Curahkanlah kuasa-Mu, amin, amin Tuhan. Terima kasih pengharapannya atas firman yang sudah
menciptakan kita yang dapat kita lakukan, yaitu ciri kehidupan yang Yesus, bersegeralah dan kekurangan perhatian terhadap ajaran sabar dalam penderitaan. Ya, silakan duduk. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita masuk doa dulu, kita tunduk kepala. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Tuhan telah atas firman yang telah diberitakan Gembala, kiranya firman yang diberitakan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga tidak dapat membalas kasih-Mu pada kami kalau sebentar kita akan memberikan persembahan. Kami mau memberikan dengan sukacita dan dari kami. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. Tuhan juga pimpin dan Tuhan dimanapun berada dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan tambahkan lagi hikmat dan bagaimana dari kami. Terima kasih Bapak yang baik. Tetap kami siap untuk memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan tetap syukur. Haleluya. Amin. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya.
ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Terima dengan iman, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi katakan, kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami terima Tuhan kemenangan yang daripada-Mu. Kami terima segala janji-janji Tuhan, berkat dan anugerah yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, Engkau yang memeteraikan firman-Mu. Kami percaya segala pergumulan masalah yang kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah jawab pribadi lepas pribadi. Engkau memperhatikan dan memperhitungkan segala hal yang kami alami, dan Engkau sudah menyediakan segala hal yang terbaik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami sepakat Tuhan akan firman Tuhan, janji-janji Tuhan pasti digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, kami bawa pemerintah bangsa dan negeri kami Indonesia, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal, Tuhan yang memiliki rancangan-rancangan, bahkan rancangan yang besar atas negeri kami Indonesia. Oleh sebab itu Bapak, kami berdoa, kami bawa, sebab Engkau berkata Tuhan, usahakan dan berdoa bagi kota wilayah di mana kami tinggal, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu Bapak, kami bawa dalam doa akan negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan buat negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Segala rancangan-rancangan jahat iblis dalam bentuk apapun yang mencuri, yang coba menggagalkan, yang coba membinasakan dan menghancurkan, kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Yanga sampai Pulau Rote. Perlindungan darah Yesus membungkus negeri ini, dan biarlah berkat Tuhan, shalom Tuhan, damai sejahtera, kasih Tuhan dinyatakan dan terjadi, berkat Tuhan dilimpahkan terjadi atas Indonesia. Akan kami bawa pemerintah bangsa kami, sebab Engkau berkata juga untuk kami berdoa di pemerintah kami. Kami bawa Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan, kami bawa Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, kami bawa Tuhan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, para menteri, eksekutif, legislatif, yudikatif, dari tingkat yang paling tinggi Tuhan sampai dengan tingkat daerah, sampai rendah Tuhan, baik itu pusat sampai dengan daerah. Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa kami, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan kebijakan yang akan mereka ambil dapat membuat rakyat ini sejahtera, dijauhkan dari mencuri, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari untuk mementingkan diri sendiri Tuhan. Biarlah pemimpin bangsa ini akan membawa Indonesia ke depan menjadi semakin sukses, maju dan makmur. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa Tuhan akan TNI dan Polri yang menjaga negeri ini Tuhan. Sebab keamanan negeri ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala hal boleh aman, sejahtera Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kekacauan, terorisme, radikalisme, intoleransi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar negeri ini boleh menikmati semua hal-hal yang baik Tuhan, yang Tuhan sediakan atas Indonesia. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan, negeri ini tetap aman. Dibandingkan jika kami melihat ada begitu banyak suku, bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi boleh dipersatukan. Kami tahu semuanya itu karena anugerah Tuhan, dan kami terus membawa doa supaya negeri ini bersatu, negeri ini tidak dipecah belah Tuhan, tapi negeri ini boleh membuat semua hasil kekayaan, dan negeri ini boleh dinikmati oleh rakyat bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negeri kami, khususnya pada tahun depan akan diadakan pileg dan pilpres Tuhan. Tuhan, biarlah suhu yang mungkin sedang memanas di situasi politik di bangsa ini, tapi kami percaya Tuhan tetap pegang
terkendali. Doa-doa kami Tuhan, kami minta biar damai sejahtera Tuhan untuk politik yang terjadi di hari-hari ini. Kami percaya pada waktunya Tuhan, kami boleh pergi ke TPS untuk memilih wakil-wakil rakyat Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami untuk kami pilih. Dan kami percaya Tuhan, dan kami deklarasikan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus bahwa pemimpin yang akan memimpin bangsa kami, mulai dari presiden bahkan semua wakil-wakil rakyat, semuanya berasal daripada Tuhan. Yang bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan genapi rencanamu atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Ini doa iman kami, pernyataan kami Tuhan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap doa-doa daripada umat Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah kami hari ini Tuhan, semua kami bawa di hadapan Tuhan, baik semua persembahan yang kami persembahkan dengan sukarela Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan tangan-tangan yang memberi, yang belum sempat memberi, pada kedepannya mereka juga dapat memberi, sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, dan kami akan menerima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kami yang setia beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, para Tuhan, arahkan hati, adakan tangan, dan terima berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus akan membawa engkau di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, yang akan membawa engkau senantiasa naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang dikerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan melimpahinya dengan anugerah dan berkat, sehingga tidak ada satupun yang gagal. Bahkan segala hal yang selama ini dicuri oleh kegelapan, hari ini kami terima Tuhan janji Tuhan bahwa Tuhan menggantikannya 7 kali lipat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Maka semua hal yang baik, yang terbaik Tuhan, karena Bapa kami adalah Bapa yang baik, akan kami terima di sepanjang kehidupan kami sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, kami tetap setia, kami tetap taat, kami tetap melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, dan kami akan diangkat di awan-awan yang bermain bersama dengan Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama